Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ari Ardianasari. Saya mengajar mata pelajaran farmakologi kelas 11. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Untuk materi yang saya akan sampaikan hari ini yaitu tentang sistem saraf otonom. Untuk sistem saraf otonom itu sendiri adalah sistem saraf yang bekerja tanpa disadari dan secara otomatis tidak di bawah kehendak oleh sistem saraf pusat. Untuk sistem saraf otonom ini dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Pada kedua sistem saraf tersebut atau sistem saraf simpatis yang biasanya disebut dengan adrenergik dan sistem saraf parasimpatis yang disebut dengan kolinergik. Keduanya tersebut memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu neurotransmitternya. Neurotransmitter itu sendiri adalah senyawa kimia yang berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada reseptor. Untuk sistem saraf simpatis, neurotransmitternya adalah epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin. Dan sistem saraf parasimpatis, neurotransmitternya adalah asetilkolin. Untuk perbedaan yang kedua yaitu dari reseptornya. Untuk sistem saraf simpatis, reseptornya ini ada alfa dan beta, di mana alfanya ini terbagi menjadi alfa 1 dan alfa 2, dan betanya ini ada beta 1, beta 2, dan beta 3. Untuk sistem saraf parasimpatis, reseptornya yaitu muskarinik dan nikotin, di mana muskarinik ini terdiri dari M1, M2, dan M3, serta nikotinnya ini ada N1 dan N2. Untuk perbedaan yang keempat, yaitu efek terhadap organ. Kalau sistem saraf simpatik meningkatkan kardio dan menurunkan efektivitas terhadap organ tubuh yang lain. Untuk sistem saraf parasimpatik yaitu menurunkan kardio dan meningkatkan efektivitas terhadap organ tubuh yang lain. Jika di sehari-hari, biasanya sistem saraf simpatis ini yaitu jika tubuh kita mengalami kewaspadaan, maka sistem saraf simpatis ini mulai bekerja. Jika tubuh kita mengalami relaksasi, biasanya sistem saraf parasimpatik ini yang bekerja. Untuk yang selanjutnya yaitu klasifikasi obat sistem saraf otonom, di mana yang pertama zat yang bekerja pada sistem saraf simpatis. Tadi sudah saya sampaikan tentang neurotransmitter pada sistem saraf simpatis yaitu epinefrin dan norepinefrin, di mana sistem saraf simpatis ini yang pertama ada yang disebut dengan simpatomimetik atau meningkatkan sistem saraf simpatis, dan simpatolitik atau menurunkan sistem saraf simpatis. Di mana simpatomimetik ini memiliki dua reseptor. Yang pertama ada reseptor alfa. Reseptor alfa ini terbagi menjadi dua, yaitu alfa 1 yang letaknya ada di otot polos dan alfa 2 yang letaknya ada di sistem saraf pusat. Lalu yang reseptor yang kedua yaitu beta, di mana reseptor beta ini terdiri dari beta 1 yang letaknya ada di jantung, lalu beta 2 letaknya ada di otot polos, lalu ada beta 3 yang letaknya ada di bronkus. Untuk penggolongan adrenergik atau simpatomimetik ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu zat yang bekerja secara langsung atau bekerja langsung pada reseptornya menuju adrenalin, noradrenalin, dan isoprenalin. Dan yang kedua, zat yang bekerja secara tidak langsung ini disintesis dan disimpan pada ujung-ujung sistem saraf adrenergik. Penggunaan simpatomimetik ini digunakan pada shock, pada asma, hipertensi, vasodilator perifer, flu, obesitas, dan juga pada nyeri haid. Di mana simpatomimetik ini memiliki efek samping yaitu pada jantung dan sistem saraf pusat, yaitu takikardia, jantung berdebar, lalu nyeri kepala dan gelisah. Untuk spesialis obat simpatomimetik atau adrenergik, ini ada epinefrin, ephedrin, phenylephrine, tetrizolin, oxymetazoline,
dan silometazolin. Itu semua adalah spesialis obat adrenergik atau simpatomimetik. Yang selanjutnya yaitu kita bahas tentang simpatolitik. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu simpatolitik atau adrenolitik, di mana simpatolitik ini menurunkan sistem saraf simpatik. Dan ini tuh dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu ada penyekat alfa dan penyekat beta, di mana penyekat alfa ini terdiri dari 3, yaitu penyekat alfa non-selektif, penyekat alfa 1 selektif, dan penyekat alfa 2 selektif. Lalu ada penyekat beta, di mana penyekat beta ini ada penyekat beta 1 selektif dan penyekat beta 2 non-selektif. Untuk spesialis obat adrenolitik atau simpatolitik, yang pertama ada ergotamin tatrat plus kofein, lalu ada metil ergometrin maleat, lalu ada ergotoksin, propanolol, dan yohimbin. Itu materi dari saya tentang obat-obatan yang bekerja pada sistem saraf simpatik. Untuk materi yang selanjutnya, kalian pelajari terlebih dahulu tentang obat-obat yang bekerja pada sistem saraf parasimpatis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.